Halo Sobat Ekonomi, jumpa lagi bersama Kak Kevin dalam video pembahasan OSNK Ekonomi tahun 2025. So, di video kali ini kita akan membahas soal nomor 25. Walaupun suatu negara tidak memiliki kelebihan apapun dalam memproduksi suatu barang, negara tersebut tetap lebih untung ketika berdagang dengan negara lain, dikarenakan faktor titik-titik pada teori titik-titik yang dikemukakan oleh titik-titik. Oke, jadi ini membahas terkait dengan teori perdagangan internasional. Nah, biasanya ada dua jenis teori yang sering sekali dibahas. Ya. Yang pertama itu adalah teori keunggulan absolut, ya, atau yang disebut sebagai absolute advantage. Kalau teori absolute advantage ini dikemukakan oleh Adam Smith. Ya. Jadi teori absolute advantage ini menyatakan bahwa setiap negara sebaiknya itu berspesialisasi dalam memproduksi jenis produk yang mereka lebih unggul, karena mungkin dari segi sumber dayanya lebih memadai, ataupun mungkin dari segi kualitas SDM-nya yang dapat menghasilkan produk tersebut secara lebih efektif. Nah, dalam kasus di absolute advantage, itu misal diasumsikan ada dua negara, di mana masing-masing negara itu hanya mempunyai keunggulan di salah satu produk saja dalam hal produksinya. Sehingga kemudian mereka dapat saling melakukan ekspor-impor untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dari negara masing-masing tersebut. Namun, sekarang kasusnya adalah kalau misalkan ternyata hanya ada satu negara yang menguasai segala keunggulan dalam hal produksi. Ya, misalnya mungkin antara negara Indonesia dan Jepang, di mana kita anggap negara Jepang itu ternyata lebih unggul dalam produksi barang elektronik dan juga barang di industri motor. Ya. Sedangkan di Indonesia itu biaya produksinya mungkin lebih mahal sehingga kurang efisien. Nah, hal ini menjadi pertanyaan. Kalau berdasarkan teori absolute advantage, berarti antara negara Jepang dan Indonesia itu nggak bisa melakukan perdagangan internasional. Namun, teori ini kemudian dikembangkan oleh David Ricardo, ya, yang mencetuskan teori baru yang namanya teori comparative advantage. Ya, dicetuskan oleh David Ricardo. Jadi menurut David Ricardo, meskipun mungkin hanya ada satu negara yang lebih unggul dalam produksi dua jenis produk, namun bukan berarti tidak dapat dilakukannya perdagangan internasional. Karena ada yang namanya opportunity cost, di mana dari opportunity cost ini biasanya akan dilihat bahwa jika misalkan negara tersebut tetap produksi di dua jenis produk, maka opportunity cost yang ditanggungnya itu akan cukup besar. Artinya akan ada suatu kesempatan yang hilang bagi negara yang unggul tersebut. Nah, kalau menurut David Ricardo, akan lebih baik jika negara tersebut hanya berproduksi di salah satu jenis produk dengan biaya opportunity cost-nya itu yang paling rendah. Sedangkan produk yang tidak dapat ia produksi kemudian akan dialihkan ke negara lainnya yang mempunyai opportunity cost yang lebih rendah dalam produksi barang tersebut. Jadi artinya antara negara tersebut, antara misalnya antara Jepang dan Indonesia itu ternyata masih bisa melakukan kerjasama atau perdagangan internasional. Berarti jawaban tepat untuk soal nomor 25 ini adalah yang A, yaitu opportunity cost, kemudian comparative advantage, dan juga dicetuskan oleh David Ricardo. Oke, sekian pembahasan untuk soal nomor 25. Kita jumpa lagi di pembahasan soal-soal berikutnya.